Peneliti memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Namun sayangnya saat ini banyak peneliti Indonesia yang memilih untuk berkarir di luar negeri dengan alasan dana penelitian di luar negeri yang lebih memadai. Dalam acara Forum Group Discussion di Headquarter Biouniverse PIK 2 Tangerang, Banten, PLT Kepala BPOM Rizka Andalusia mengakui masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan untuk menarik minat para peneliti diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air. Menurutnya saat ini lembaga pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan tengah membangun program pendanaan riset untuk para peneliti Indonesia. Rizka menambahkan penelitian yang didanai LPDP tidak harus dilakukan di Indonesia. Namun objektifnya harus ditujukan untuk kepentingan negara Indonesia. Iya, itu memang masih menjadi PR kita bersama ya. Tapi kalau kita melihat LPDP ya, itu sudah mengeluarkan dana bukan hanya untuk sekolah tapi juga untuk riset ya. Jadi kita nanti mencari yang researcher Indonesia dengan di berbagai sektor atau berbagai bidang studi ya. Nanti yang inline dengan apa yang dibutuhkan Indonesia, kita bisa melakukan pendanaan dengan LPDP. Apakah itu melalui skema S2 atau S3-nya, asal penelitiannya dilakukan untuk Sesuai dengan rencana pemerintah menjadikan industri farmasi sebagai industri strategis nasional Indonesia, diperlukan pengembangan yang lebih fokus pada inovasi medis dan teknologi terbaru untuk meningkatkan daya saing global. Industri farmasi di tanah air terus tumbuh secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat industri farmasi tumbuh 9,4% pada 2020. Lalu pada 2021 naik menjadi 9,6%. Badai pandemi COVID-19 menggerus pertumbuhan industri farmasi yang pada 2022 tumbuh 0,7%. Pada 2023 badai COVID masih terasa sehingga industri farmasi hanya tumbuh 0,1%. Kemudian pada semester 1 2024 industri farmasi kembali tumbuh mencapai 8,1%. Sementara pasar industri farmasi tanah air juga menunjukkan kinerja yang positif. Pada 2020, pasar industri farmasi berhasil meraup 2,59 miliar dolar Amerika Serikat. Di 2021, pasar industri farmasi Indonesia tumbuh ke angka 3,87 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 2022 sedikit melambat di angka 3,59 miliar dolar AS. Pada 2023 diproyeksikan berada pada level 3,71 miliar dolar AS. Dan pada tahun ini industri farmasi tanah air diproyeksikan naik tipis ke angka 3,76 miliar dolar AS. Dan pada tahun 2025 pasar industri farmasi Indonesia diprediksi tumbuh ke angka 3,79 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pelaku industri kesehatan di Indonesia per 2021 tercatat ada sebanyak 241 industri pembuatan obat-obatan, 17 industri bahan baku obat-obatan, 132 industri obat-obatan tradisional, dan 18 industri ekstrak produk alami.